Kembali lagi di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan dan konservasi flora dan fauna. Pemanfaatan flora dan fauna. Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati ini bisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan maupun obat-obatan. Pemanfaatan flora atau tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Yang pertama adalah pemanfaatan untuk perkebunan. Misalnya tumbuhannya atau floranya adalah kelapa sawit, teh, tebu, kina, kopi, kabuk, kakao, dan cengkeh. Kemudian untuk obat-obatan, bisa kalian perhatikan pada slide, bisa kalian pause slide-nya. Ada adas, alang-alang, bawang putih, dan lain sebagainya beserta dengan manfaatnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan flora untuk bahan baku industri. Misalnya ada bambu, enceng gondok, gaharu, gambir, dan lain sebagainya beserta manfaatnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan fauna atau hewan. Ada mulai dari ikan air tawar, hewan laut, ternak, unggas, burung, dan lain sebagainya sekaligus dengan pemanfaatannya. Bisa kalian pause pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah konservasi flora dan fauna. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana demi memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mengapa perlu adanya konservasi? Karena ada faktor penyebab kerusakan flora dan fauna, dan berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama, karena adanya seleksi alam. Bisa juga karena adanya aktivitas manusia seperti penebangan ilegal atau illegal logging. Dan selanjutnya adalah perburuan atau penangkapan ilegal. Dan ada juga karena bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Upaya konservasi yang dilakukan bisa melakukan dengan 4 cara, yaitu dengan melalui hutan lindung, cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Yang pertama adalah hutan lindung. Hutan lindung bertujuan untuk melindungi tata air dan tanah pada kawasan tersebut. Misalnya contohnya adalah hutan lindung Waya. Dan kemudian yang kedua hutan lindung Sungai Wain. Dan yang ketiga adalah hutan lindung Marowali. Kemudian cagar alam. Cagar alam ini difungsikan untuk menjaga atau memelihara kekhasan suatu tumbuhan, binatang, atau satwa, dan juga ekosistem yang ada untuk perlu dilindungi keberlangsungan hidupnya. Nah, untuk masuk ke cagar alam ini, kita harus memiliki izin khusus. Kalau kita tidak bisa menunjukkan izinnya, kita tidak bisa masuk ke wilayah cagar alam. Berikut adalah contoh cagar alam yang ada. Ada Pulau Dua, Cibodas, Ujung Kulon, dan lain sebagainya. Berikut daerah dan flora yang dilindunginya. Kemudian ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup fauna atau hewan jenis tertentu agar tidak punah. Misalnya ada Gunung Leuser, kemudian ada Baluran, Pulau Komodo, dan lain sebagainya. Di sini ada daerahnya di mana dan juga fauna apa yang dilindungi pada Suaka Marga Satwa yang ada. Kemudian yang terakhir adalah Taman Nasional. Taman Nasional mirip dengan cagar alam, yaitu fungsinya untuk melindungi atau sebagai pusat konservasi tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang khas. Namun yang membedakan adalah di Taman Nasional ini boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Sedangkan cagar alam tadi kita harus perlu surat izin khusus untuk memasuki wilayah cagar alam. Contoh dari Taman Nasional misalnya adalah Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Wakatobi, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Lawrence, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kemudian ada upaya konservasi in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat aslinya. Jadi in situ berada di habitat aslinya. Sedangkan ex situ berada di luar habitat aslinya atau bukan di habitat aslinya. Contohnya, kalau in situ pada hutan lindung di habitat aslinya, taman nasional, dan lain sebagainya. Sedangkan ex situ bisa melindungi suatu flora dan fauna di luar habitat aslinya, misalnya di kebun koleksi anggrek, kebun raya, dan misalnya ada di kebun binatang. Ini adalah yang ex situ.
Sekian dan terima kasih. Glory Geografi.